bisa istirahat di sana. Nanti kita sediakan beberapa fasilitas seperti tempat istirahat, air minum dan sebagainya. Kemudian untuk pengamanan pasukan kelistrikan, maka di Lampung itu total nanti kita akan punya 90 posko, detailnya saya sampaikan Pak Bagus. Kemudian total petugasnya kita ada 1064 petugas. Pada masa Idul Fitri ini nanti, masa saya Idul Fitri dari mulai tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juni, ya Pak, terutama nanti sekitar H-3, H-5, H+10 kemungkinan beban akan turun karena banyak kantor libur dari industri libur, sehingga beban puncak kita selama ini biasa sekitar 990 atau 1000 MW, mungkin nanti pada itu akan turun menjadi sekitar 790 MW. Jadi ada turun 200 MW dan itu menjadi cadangan. Nah, masukan listrik untuk Lampung nanti selain dibagi dari pembangkit yang ada di Lampung sekitar 678 MW, maka juga akan dibantu akan ada pasukan dari selatan. Dari selatan itu maka total sekitar 400 MW nanti totalnya itu ada suplai dari dua sumber sekarang. Karena transmisi kemarin soal dari pembangunan transmisi sudah selesai membangun yang dari arah Mawar ke arah Lampung ya, dan dari Batu Raja selama ini. Jadi nanti mudah-mudahan pasukan listrik tetap andal ke Lampung selama masa siaga Idul Fitri, dan tentunya ke depan juga semakin lebih baik karena transmisi yang dari selatan sudah ada dua jalur dari dua sumber berbeda. Saya kira itu pengantar saya. Kalau untuk ada yang lain nanti kita akan nanti berikutnya, tapi mungkin sudah informasi yang saya sampaikan juga bahwa 2 tahun ke depan nanti akan ada pasukan 275 KV akan selesai. Itu langsung dari Lahat dari Muara ini langsung ke nanti pihak negara Metro 5 KV itu akan bisa bawa 400 MW lagi, dan juga akan pembangunan pembangkit di Sebalang 200 MW dan di Tahar 100 MW itu akan diinisiasi, mudah-mudahan kalau tidak ada kendala apa-apa akan dimulai tahun ini. Nah, jadi Lampung akan mudah-mudahan semakin cukup listriknya. Dan juga di pulau-pulau kita sudah semua ya, sudah di Pulau Pisang kemarin sudah beroperasi 2 bulan yang lalu. Di Legundi juga sudah pakai diesel, Pahlawan juga pakai diesel. Saya kira itu ya, bisa sampaikan prosesnya. Dan di Desa Baru kemarin sudah juga. Jadi saya kira ini yang pengantar dari saya. Detailnya nanti akan sampai ke Pak Bagus sebagai segenap manajer distribusi. Saya kira itu Bapak Ibu kawan dari media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan. Tadi apa yang presentasikan ada ngomong-ngomongnya? Saya sudah secara konkret nanti disampaikan Pak JM, tapi akan saya jadi untuk tempat-tempat penting nanti akan kita jaga, tentunya tempat-tempat yang menjadi pusat perayaan resmi ya. Misalkan siapa tahu malam takbiran pemerintah daerah mengadakan takbir akbar misalkan seperti itu. Kemudian nanti sholat idnya secara resmi Pemda dilakukan di mana, itu adalah tempat-tempat yang akan kita prioritaskan. Tapi untuk tempat ini tentu kita akan berkoordinasi dulu dengan Pemda setempat untuk memastikan di mana tempat-tempat resmi perayaan Idul Fitri itu akan dilakukan. Tapi selain itu tentunya rumah sakit, instansi pemerintah, instansi aparat keamanan itu juga menjadi prioritas, karena untuk bagi bapak-bapak polisi dan pemerintah listrik jadi sangat vital ya untuk memantau kegiatan Idul Fitri. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelabuhan Bakauheni di mana terjadi penumpukan pemudik nanti di situ. Biasanya akan terjadi antrian, maka listrik di situ akan jadi sangat vital gitu ya. Di sana kita menetapkan posko khusus Pak di Bakauheni supaya kalau terjadi gangguan segera ada kita yang akan menangani. Untuk personil kita memang ada 90 posko terdiri dari 199 pegawai
pegawai dan tenaga pelayanan tekniknya ada 865. Jadi dari kalau PD Kota Cikarang 19 posko dengan 268 personil, kemudian Metro 39 posko 409 personil. Ini Metro karena luas, kita akan buat posko di raya gitu ya, yang nantinya insya Allah bisa ikut membantu lah kalau ada pemudik yang kelelahan dan sebagainya bisa ikut istirahat di situ ya Pak ya. Itu nanti di Bakauheni, kemudian itu yang di Pelabuhan, kemudian di Lantas Tengah di Bandara Jaya, di Kemuning, kemudian di lintas timur di Sibawono dan di Simpang Pematang, kemudian di lintas barat di Tarupagang dan Serui. Lanjut. Nah ini Pak, jadi nanti insya Allah pada saat puncak kegiatan Idul Fitri ini bukan kita malah turun. Jadi ketika puncaknya tanggal 5-6 Juni itu kita punya 207 MW cadangan. Jadi beban puncak kita itu yang sudah mulai tembus 1000 MW, nanti di hari Lebaran diperkirakan hanya 791 MW saja Pak. Karena memang banyaknya beban yang turun di saat itu, terutama beban bisnis dan industri, ya. Jadi banyak yang turun. Nah, sehingga insya Allah untuk ketersediaan di bulan di hari raya Idul Fitri aman, ya, insya Allah aman. Kita doakan tidak ada gangguan besar ya insya Allah. Jadi kecukupan daya kita ke dalam kondisi aman. Nah, lanjut Pak. Nah ini Pak, dalam rangka siaga ini kita sudah menyiapkan banyak hal. Satu, genset Pak, 3% dan lebih dari itu bergerak. Itu manakala di waktu yang lama kita akan menggunakan rokok kopi yang sudah siap jumper, gitu ya. Kemudian tentunya suku cadang Pak, ini kita harus selalu ready. Jangan sampai ada gangguan kemudian ternyata kita kurang suku cadang. Kita sekarang siapkan lengkap-lengkapnya dan kita sudah sebar ke seluruh posko Pak. Jadi kita harapkan kalau yang mudah-mudah tidak terjadi kalau ada gangguan yang butuh material spare part kita sudah siap. Kemudian pemeliharaan online. Jadi walaupun kita siaga Pak, kita sudah umumkan tidak ada pemadaman, kita akan tetap melakukan pemeliharaan tapi yang tanpa pemadaman. Jadi biasanya pemeliharaan ini adalah kegiatan pembersihan jaringan ya, ROW. Jadi menjaga kondisi jarak aman antara conductor dengan pohon. Jadi kita bisa lakukan tanpa harus mati. Kemudian kita juga gunakan PDKB. Ya gitu. PDKB itu adalah pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Jadi kita punya tim yang bisa melakukan perbaikan di jaringan yang tanpa harus padam Pak listriknya. Jadi kita